حي على الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu pameo dalam bahasa Arab yang mendasari cara seorang yang memiliki hati yang luas mengelola perubahan-perubahan dalam kehidupan dengan ungkapan al-waqtu juz'um minal ilaj, yang artinya adalah waktu itu adalah bagian daripada terapi masalah kita. Kalau sampai ke kita biasanya menjadi ungkapan biarkanlah waktu yang menyelesaikan. Saya ingin menjadikan ini sebagai tema poin kita dalam khutbah singkat ini karena penting dalam hidup kita sebagai seorang mukmin memahami betul bahwa dalam kehidupan kita ini Allah memiliki takdir yang telah ditetapkan atas kita, bahwa ada peristiwa-peristiwa yang akan kita lewati sampai kita menyelesaikan misi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah, dan juga akan dipertemukan dengan orang-orang. Baik peristiwa atau orang-orang yang kita temukan ini ada yang kita bisa kendalikan dan ada di ruang kendali kita. Baik apa yang bisa kita kendalikan, peristiwa atau orang yang kita jumpai, dan ataupun tidak bisa kita kendalikan, pada hakikatnya itu semua akan kita selesaikan dengan satu harapan bahwa itu menjadi bekalan-bekalan kita yang kita butuhkan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tidak ada peristiwa yang buruk tampak buruk oleh kita. Tidak ada peristiwa yang mungkin pahit menurut kita, tapi karena Allah kullu qadarullah khair. Setiap takdir Allah itu pasti baik, tidak ada yang buruk. Nah, di dalam satu peristiwa penting pada tahun 3 Hijriah di bulan Syawal tahun 3 tanggal 7 Syawal, para sahabat menerima satu kenyataan pahit, yaitu mengalami kekalahan dalam perang Uhud.
Mereka tidak bisa menerima kekalahan ini karena dua hal. Alasan pertama bahwa kekalahan itu mereka alami karena ada Rasul di samping mereka. Mereka tidak bisa memikirkan bagaimana mungkin kita kalah menghadapi musuh, sedangkan di tengah-tengah kita ada seorang Rasul. Ada seorang Nabi yang punya privilege bahwa pasti dapat mukjizat. Berjuang membersamai seorang Nabi sudah pasti berada dalam jalan kebenaran. Berjuang ditemani Nabi sudah pasti gerbong ini adalah gerbong Al-Haq. Dan ternyata kekalahan itu mereka alami persis ada Nabi di tengah mereka. Dan itu tidak bisa mereka terima. Alasan kedua, kenapa mereka tidak bisa menerima kekalahan perang Uhud adalah karena euforia perang Badar yang terjadi 1 tahun sebelumnya dimenangkan oleh kaum muslimin dengan jumlah 314 orang dalam keadaan berpuasa melawan 1000 pasukan Quraisy. Dan ini yang membuat mereka tidak bisa menerima bagaimana mungkin kali ini perang Uhud jumlah mereka 3 kali lipat. Memang jumlah musuh bertambah, tapi jumlah kaum muslimin juga bertambah. Dua hal ini membuat mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka kalah, mendapatkan luka yang saat itu semua wajah tertunduk malu pulang ke Madinah. Tergambar bagaimana perasaan mereka di hadapan orang-orang munafik yang tidak ikut perang saat itu. Akan dicemooh, akan diejek. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perencana bahwa kaum muslimin harus dibekali dari awal pengalaman-pengalaman hidup, referensi hidup agar kuat jiwanya. Waktu di perang Badar Allah turunkan suratul Al-Anfal, tapi di perang Uhud kekalahan itu justru Allah menurunkan ayat jauh lebih banyak daripada ayat tentang kemenangan. Karena dalam peristiwa ini ada pukulan batin dan Allah perlu mereposisi keadaan jiwa kaum muslimin agar bisa memaknai peristiwa itu. Mari kita perhatikan. Satu dari 80 ayat yang turun menjelaskan arti kekalahan itu, Allah berfirman yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskum qarhum faqad massa qaumal qarhum mithlu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Perhatikan ayat ini. Wa iyamsaskum qarhum, kalau hari ini kata Allah kalian mendapatkan luka-luka. Bukan cuma kalian, nabimu juga luka. Rasulullah mendapatkan 3 luka. Dan inilah luka yang membuat Nabi tidak bisa sholat 2 bulan berdiri. Pakai baju 2 lapis, tetap juga kena pukulan yang keras. Kata Allah, kalau hari ini kalian dapatkan luka yang membuat kalian mengucurkan darah, air mata, kata Allah, ingat, faqad massa qaumal qarhum mithlu. Ingat juga, jangan terbawa perasaan. Luka-lukamu yang kau dapatkan hari ini dibuat oleh mereka yang dulu kalian lukai. Yang membuat kalian luka hari ini juga tahun yang lalu mereka luka di perang Badar. Ini yang disebut orang terlalu bawa perasaan. Kalau orang menang, euforianya beda dengan orang kalah. Orang kalah itu terlalu banyak yang diceritakan. Kata Allah, tolong proporsional. Kalau hari ini kalian dapatkan luka, ingat, faqad massa qaumal qarhum mislu. Mereka yang juga dapat luka di tahun yang lalu. Cuma tahun ini kalian yang dapat luka. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainas. Disinilah kalimat inti ayat ini. Apa artinya? Itulah hari. Nudawiluha bainan nas.
nudawil. Tadawul itu artinya dipergilirkan di antara manusia. Jadi kata Allah, jangan juga terlalu bersedih dengan lukamu, karena tahun yang lalu yang dapat luka mereka, tahun ini kalian. Nudawiluha, dan luka sembuh, sukses, gagal, di atas, di bawah, itu cuma piala bergilir yang akan disikluskan oleh Allah kepada siapapun. Jadi ini bukan perkara tentang jangan karena kalian benar, kalian merasakan akan menang. Dan bukan karena orang itu di pihak salah, mereka selalu kalah. Benar itu wilayah iman, menang itu wilayah manajerial. Mungkin karena faktor-faktor kelemahan ada pada kalian, kalian kalah. Dan di sana ada sebab-sebab kemenangan para musuhmu, mereka menang. Sepintas dan sederhana itu Allah mereposisi. Bahayanya orang-orang yang beriman kalau mereka tidak mereorientasi ulang cara mereka memandang peristiwa-peristiwa dalam hidup ini. 70 syuhada meninggal, paman Nabi meninggal lantaran kesalahan pasukan pemanah. Bukankah itu penyebab kekalahan? Kalian tidak taat, kalian tidak disiplin, wajar kalian kalah. Dan jangan membawa kekalahan itu dalam konteks romantisme beriman, seolah-olah Allah tidak berpihak sama kita, seolah-olah Rasul tidak dibantu. Itulah repotnya orang beriman. Kalau tidak pernah dibuat satu peristiwa yang pahit, dia merasa di zona nyaman dengan iman. Padahal dalam hal-hal itu begitu hati-hati orang beriman. Kadang ketika dia mengalami fase yang paling fatal, justru jangan-jangan dia pertama kali orang yang bisa lari dari pemahaman. Yang kedua, hadirin sekalian, ayat tersebut ditambah lagi dengan satu kalimat yang dalam tafsir Sayyid Qutb fi Zilalil Quran mengatakan ayatnya seperti ini. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya jangan kalian merasa lemah. Yang pertama, tahzanu, dan jangan kalian merasa sedih. Perhatikan, yang dilarang Allah itu dua. Ketika orang itu mengalami fase kritis, fase gagal, fase jatuh, yang Allah larang apa? Wala tahinu, jangan merasa lemah. Yang kedua, jangan terlalu bersedih. Wa antumul aulauna, padahal kata Allah, kalian itu punya effort besar dengan iman. In kuntum mu'minin. Nah, ternyata dalam hidup kalau kita gagal, mengalami situasi yang pahit, jauh dari ekspektasi, ada dua penyakit yang datang ke kita. Yang pertama, merasa lemah. Orang kalau sudah merasa lemah akan kehilangan arah. Dan orang kalau sudah merasa bersedih yang larut, kehilangan gairah. Orang kalau sudah kehilangan arah dan kehilangan gairah, dia tidak bisa move on. Padahal ini siklus yang akan berjalan. Nah, seorang mukmin itu pantang dalam hidupnya. Bukan berarti kalimatnya tidak boleh bersedih. Yang Allah larang jangan bersedih secara panjang. Lemah itu realitas, tapi boleh jadi kita harus berkembang. Karena itu hadirin sekalian, yang Allah larang itu dua hal ini. Kalau lemah dan bersedih menyatu, itu penyebab putus asa. Dan kalau orang sudah putus asa, dia akan menghakimi Allah. Seakan-akan hari esok itu isinya kelam. Seakan-akan hari esok lembaran itu kelam semua. Maka pada hakikatnya kenapa puasa putus asa disebut dengan al-kabair, dosa-dosa besar? Karena dia sudah menghakimi Allah sebagai maha pemberi takdir yang baik dengan menghakimi bahwa esok itu sudah kelam. Kita lemah, kita kalah, kita nggak punya daya. Nah, karena itu hadirin sekalian, dari sekian sahabat yang mendapatkan luka, Nabi dapat luka, tapi mental Nabi tidak seperti sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah pernah ditempa hidupnya dengan peristiwa sebelum-sebelumnya. Nabi itu orang yang paling kuat jiwanya. Jiwa yang kuat hanya bisa diperoleh dari sesuatu yang ditempa oleh keadaan. Rute hidup Nabi sebelum menjadi seorang Rasul adalah rute yang lengkap paripurna untuk menyiapkan diri beliau menjadi kuat, baik secara personal,
maupun seliter. Apalagi sekarang kita berada di bulan Rajab. Di bulan di mana Nabi diajarkan move on pertama kali dalam hidup. Tahun 10 Nabi mengabdi menjadi seorang Rasul, terhitung sejak di Gua Hira. 10 tahun menjalani Nabi, itu puncak tertinggi krisis Nabi. Ada satu kitab yang ditulis oleh ulama Mesir, 10 hari yang kritis dalam hidup Nabi. Salah satu yang dibahas adalah peristiwa sebelum Isra Mi'raj. Kenapa? Beliau diusir dari kota Mekah. Meninggal istri, meninggal paman, 2 anak beliau yang perempuan diceraikan oleh suaminya. Itu disebut dengan Amul Huzni. Tahun Nabi dilanda kesedihan berkepanjangan. Sepanjang tahun, bukan 1 bulan. Kalau kita mungkin sedihnya 1 hari. Kita mungkin sedihnya mungkin berapa minggu. Tapi Amul Hazn dalam satu riwayat sirah, tahun berduka. Karena sepanjang tahun itu Nabi mendapatkan turbulensi jiwa. Hilang istri 3 bulan, hilang paman yang membackup beliau, mendampingi beliau, memberikan yang namanya perlindungan. Diambil itu satu, diusir dari Mekah, cari suaka perlindungan ke Taif, 85 km jalan kaki dengan sahabatnya, diusir juga dari Taif, dilempar. Kata Nabi, wahai Zaid, mau kemana lagi aku? Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Maka kita lihat beliau mengajukan satu doa sebelum pulang ke Mekah. Doa itu kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, doa yang satu-satunya dibaca oleh Nabi dan tidak pernah lagi dibaca oleh doa-doa berikutnya. Apa kata beliau? Ya Rabbi, aku keluhkan betapa lemahnya diriku, wa qillati hillati, dan minimnya usahaku. Padahal Nabi ini adalah orang yang paling kita yakini tinggi usahanya, tinggi pengorbanannya, tapi doanya, kalimatnya adalah betapa lemahnya diriku dan kurangnya usahaku. Kemanakah engkau membawa diriku ya Rabbana? Apakah ke wajah orang-orang yang menzolimiku? Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Coba bayangkan, Nabi itu sudah sampai goncang jiwanya begitu. Dan para mufassirin mengatakan hari itu turun surat Al-Kahfi. Di ayat ke-6 kata Al-Qurtubi, sekiranya Allah tidak turunkan ayat itu, maka kita tidak pernah tahu isi hati Nabi. Kita hanya tahu isi hati Nabi karena ada surat Al-Kahfi ayat 6 ini. Apa? Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa." Kita buka nanti terjemahannya. Fala'allaka bakhi'un nafsak dalam bahasa Arab. Maka seolah-olah engkau Muhammad bakhi'un nafsak, kalau terjemahan Departemen Agama itu artinya bunuh diri. Maka seolah-olah engkau Muhammad ingin bunuh diri. Bakhi'un nafsak illam yu'minu bihadzal hadis ya sahabat. Dikarenakan tidak ada lagi yang mau beriman kepadamu. Mekah tidak beriman, Taif tidak beriman. Kata Rasul, kalau kayak gini untuk apa? Tapi bayangkan, Nabi mengalami yang namanya turbulensi paling berat di situ. Kok ditolak sana sini? Akhirnya apa hadirin sekalian? Allah cuma bilang, jangan putus asa, jangan merasa lemah. Nabi-nabi sebelummu, kata Allah Subhanahu, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Tolong wahai hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabarlah engkau, karena sudah pernah ada yang sabar sebelummu datang sebagai seorang nabi yang disebut dengan sabara ulul azmi. Ada nabi-nabi yang masuk level top 5 ulul azmi, nabi-nabi yang azimah, dia punya sabar di atas rata-rata. Engkau harusnya levelnya di situ. Barulah Nabi sadar, oh ternyata bukan aku yang juga alami jalan dakwah, kecuali pasti mendapatkan turbulensi seperti ini. Akhirnya apa? Allah memberangkatkan beliau. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa yang kita bisa tangkap? Orang kalau sudah dapatkan ujian, cobaan, pasti akan sampai ke limitnya. Bapak hadirin sekalian, setiap kita di sini akan ada limitnya. Maka mari kita tembus limit kita, karena tidak akan pernah tumbuh orang kalau tidak mencapai limitnya.
Nabi ketika mencapai limitnya, Allah akhirnya apa? Asra bi abdihi. Aku jalankan engkau wahai Muhammad. Kalau engkau dirundung masalah, ditolak orang Mekah, ditolak orang Taif, dihujani yang namanya cemoohan, stigma negatif, itu cuma dunia. Aku bawa engkau ke Sidratul Muntaha, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan naik ke Sidratul Muntaha. Bisa kita bayangkan, persoalan bumi juga menjadi persoalan yang sangat kecil. Jangankan masalahnya, buminya sudah tidak kelihatan dari pandangan Allah. Allah menarik hambanya yang mulia, melihat bahwa engkau sekarang berada dalam epicentrum kudrat Allah. Masalahmu yang di bumi sudah tidak kelihatan. Begitulah seorang mukmin, hadirin sekalian. Kita tahun 2026, mari kita mencapai limit kita. Hari-hari yang kita lihat ke depan, pasti ada yang melampaui limit kita. Ada yang mungkin sesuai dengan harapan, ada yang tidak. Tapi seorang yang beriman, dia cuma mampu menjawab satu pertanyaan. Kalau kau sukses, atau kalau kau gagal, di mana imanmu berada saat itu? Wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah akan muliakan kita dengan keimanan kita. Tentang menang, kalah, di atas, di bawah, itu cuma piala bergilir yang akan Allah berikan. Mari kita siapkan faktor-faktor kita bisa mendapatkan piala itu, dan kita kurangi sebab-sebab kelemahan kita agar kita terjauhkan dari yang namanya kekalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi abihi wa man tabi'a bi sunnatihi wa man da'a bi da'wati ila Allah wa man jahada billahi haqqa jihadi hatta tarakna ala mahajjatikal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma iftah lana qulubana